Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi. Mari kita mulai pembelajaran untuk bahasa Indonesia kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang buku LKS tema 2 subtema 1. Kemarin kalian sudah mendapatkan materi, sekarang kita bahas LKS-nya halaman 7. Kalian baca dulu halaman 7 ya. Di situ ada teks bacaan, ada beberapa paragraf. Jumlahnya ada 3 paragraf dibaca. Kemudian baru kita bahas halaman 8. Nomor 1, mengapa matahari disebut sebagai sumber energi utama? Karena matahari banyak bermanfaat untuk alam. Bermanfaat untuk makhluk hidup yang ada di bumi. Manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Sehingga matahari merupakan sumber energi utama. Dan bahkan tumbuhan yang menghasilkan makanan sendiri juga membutuhkan matahari. Nomor 2, sebutkan 2 jenis energi yang dihasilkan matahari, yaitu energi panas dan juga energi cahaya. Dengan adanya matahari, bumi menjadi panas, dan dengan adanya matahari pada siang hari, bumi bercahaya atau terang. Apa akibatnya jika bumi tidak mendapatkan panas dari matahari? Maka bumi akan dingin. Kemudian makhluk yang ada di bumi juga akan mati, tidak akan bisa hidup. Nomor 4, jelaskan manfaat cahaya matahari bagi makhluk hidup. Jawabannya yaitu makhluk hidup dapat bertahan hidup. Jadi dengan adanya sinar matahari, makhluk hidup yang ada di bumi, manusia, hewan, dan tumbuhan, itu dapat bertahan hidup karena ada sinarnya matahari itu. Nomor 5, sebutkan manfaat panas matahari bagi manusia. Itu salah satunya adalah menghangatkan tubuh. Ya. Ada juga mengeringkan baju. Ketika baju dicuci, dikeringkan, yaitu melalui manfaat sinar matahari. Kemudian halaman 10. Halaman 10, soal latihan. Nomor 1, dalam satu paragraf terdapat satu gagasan pokok dan juga ada penjelas. Jadi setiap paragraf itu terdiri dari kalimat pokok atau kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Cahaya matahari diperlukan tubuh untuk membentuk vitamin D. Khususnya ini bermanfaat bagi tulang supaya tidak mudah keropos. Maka perlu sinar matahari. Nomor 11, halaman 11 nomor 1. Apa manfaat energi panas matahari? Yaitu dapat menghangatkan suhu bumi, mengeringkan baju, dan juga menghangatkan tubuh manusia. Dan juga bermanfaat sebagai vitamin D untuk menguatkan tulang pada manusia. Nomor 2, sebutkan hasil proses fotosintesis. Jadi tumbuhan itu sebagai sumber penghasil makanan, ya, yang dapat mengolah makanan sendiri dan juga merupakan sumber atau sebagai produsen. Ya. Tumbuhan itu pun juga perlu atau butuh kepada matahari untuk melakukan fotosintesis. Jadi yang dibutuhkan oleh tumbuhan sinar matahari, kemudian juga udara, ya, angin itu dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Artinya proses untuk mengolah makanan sendiri, maka tumbuhan juga butuh kepada matahari. Kemudian coba kalian lihat halaman 17. Ya, kita ambil yang soal bahasa Indonesianya saja. Nomor 17, apa gagasan penjelas berisi? Gagasan penjelas berisi kalimat penjelas, yaitu menjelaskan dari kalimat utama tadi. Nomor 5, udara yang bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah disebut dengan angin. Uraian nomor 4, mengapa energi angin disebut sebagai energi yang ramah lingkungan? Karena angin tidak menimbulkan bunyi yang berisik, yang keras. Ya, angin juga sebagai
salah satu bahan alternatif ya, yang itu tidak merugikan manusia, gratis. Kita dapat angin itu gratis, nggak beli. Ya. Kemudian 5, di manakah letak gagasan penjelas dalam sebuah paragraf? Ada di awal, kadang juga ada di akhir paragraf. Kemudian kalian buka kembali halaman 19. Halaman 19 tulis, televisi dapat menyala karena mendapatkan energi listrik. Nomor 2, sumber energi di bumi dan banyak digunakan sebagai penghasil energi listrik adalah panas bumi. Nomor 3, alat yang dimanfaatkan perubahan energi listrik menjadi panas adalah dispenser. Ada juga setrika listrik dan sebagainya. Itu kalian buka halaman 18 itu dibaca dulu untuk bisa menjawab halaman 19. Itu ada 3, 1, 2, 3, 4 paragraf untuk dipahami. Coba halaman 18, setelah kalian baca halaman 18, maka isi pertanyaan di bawahnya. Tulislah gagasan utama paragraf pertama teks di atas. Gagasan utamanya yaitu energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu gagasan utamanya. Nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang energi listrik? Jawabannya adalah energi listrik juga menjadi energi yang dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Bisa menjadi energi panas. Energi listrik bisa menjadi energi gerak seperti kipas angin. Energi listrik juga menjadi energi berupa gambar, video, itu di televisi contohnya. Ada juga berupa suara seperti radio. Ya. Jadi energi listrik yaitu energi yang dapat dirubah menjadi energi lain. Kemudian nomor 3, jelaskan pentingnya energi listrik dalam kehidupan manusia. Apa pentingnya? Listrik mempunyai manfaat yang sangat besar ya, kepada kebutuhan manusia. Jadi listrik itu sangat bermanfaat, banyak manfaatnya. Seperti dengan adanya listrik bisa ada televisi, dengan listrik ada lampu, ada listrik sehingga bisa bergerak, ada kipas angin, kemudian juga ada yang namanya mesin cuci. Itu manfaat listrik bagi manusia. Nomor 4, sebutkan peralatan yang membutuhkan energi listrik. Peralatan yang membutuhkan listrik seperti peralatan rumah tangga. Apa saja? Dispenser itu butuh panasnya. Kemudian setrika juga butuh panasnya. Kemudian televisi, listrik itu dirubah menjadi suara dan gambar. Kemudian kipas angin dari listrik menjadi energi gerak. Ya. Kemudian lampu dari listrik menjadi cahaya sehingga bisa terang. Nomor 5, sebutkan cara menghasilkan listrik. Nomor 5, cara menghasilkan listrik. Listrik dapat diambil, dimanfaatkan itu dengan berbagai cara. Seperti memanfaatkan kincir angin. Tenaga pembangkit listrik juga dimanfaatkan dari air terjun. Atau juga dari tenaga uap. Atau juga dari turbin generator. Biasanya atau sel surya. Diambilkan dari sel surya. Artinya dari siang hari itu dibuatkan alat sehingga dia siang hari itu menyerap sinar matahari, panas matahari disimpan dalam sel surya. Sehingga sel surya itu yang akan memancarkan sinar atau bisa menjadikan arus listrik. Kemudian kalian buka halaman 20 ya, itu tentang hemat energi. Pertanyaannya di bawah, tulislah gagasan pokok pada paragraf pertama teks di atas. Itu gagasan pokoknya itu dengan berhemat energi berarti kita sudah menjaga lingkungan. Jadi hemat energi dapat menjaga lingkungan. Nomor 2, dari manakah bahan bakar fosil berasal? Dari fosil ya, bahan bakar fosil itu berasal dari sisa hewan dan juga tumbuhan yang sudah tertimbun puluhan tahun atau jutaan tahun yang lalu. Sehingga disitulah membentuk fosil itu membentuk sehingga menjadi bahan bakar, bahan fosil.
sehingga dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Jadi misalnya minyak itu dari fosil-fosil yang sudah lama terpendam. Kemudian halaman 20, kita buka halaman 25. Kalian baca yaitu tentang minyak bumi. Sekarang tentang minyak bumi. Jadi intinya di sini kalian dapat memahami paragraf hingga mengetahui isinya. Setelah dibaca halaman 24, kemudian 25 kalian dibuka. Nomor 1, jelaskan tentang energi yang tidak terbarukan. Jadi energi itu ada energi yang dapat diperbarui, ada yang juga energi tidak dapat diperbarui. Ya. Seperti energi yang tidak dapat diperbarui, seperti hasil energi dari fosil. Dari fosil. Kalau energi angin masih ada. Matahari akan terus, ya, tidak akan habis. Tapi energi yang berasal dari bumi maka akan habis. Mengapa minyak bumi disebut dengan energi yang tidak dapat terbarukan? Karena ya, di dalam halaman 24 itu dijelaskan bahwa minyak bumi itu terbentuk dalam waktu yang sangat lama, sehingga minyak bumi ini dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan. Jadi ada stok, kalau stoknya sudah habis sering dipakai, maka tidak ada lagi stok. Karena di situ merupakan bahan fosil. Kalau sudah bahan fosilnya di bumi itu sudah tidak ada, maka tidak akan terbarukan. Beda dengan energi matahari. Tiap hari selalu ada. Sebutkan ciri-ciri minyak bumi. Minyak bumi itu dihasilkan dari fosil. Baik dari fosil hewan ataupun fosil tumbuhan yang sudah terpendam lama. Nomor 4, bagaimana cara mengambil minyak bumi yang berada dalam perut bumi? Yaitu dengan ditambang, dilakukan penambangan. Baik di bor, ya, kemudian dikelola di pabrik. Biasanya ini dilakukan di tengah laut. Di laut dilakukan penambangan. Jadi menggunakan alat sehingga di situ dikelola. Di mana tempat yang ada minyak buminya itu, fosilnya itu setelah terdeteksi banyak, maka disitulah akan dilakukan penambangan. Sebutkan contoh produk hasil pengolahan minyak bumi seperti gas LPG, bensin, krosil solar, aspal, LPG gas itu juga dari hasil minyak bumi, aftur, ya, kemudian afgas dan minyak tanah juga. Dan banyak lagi yang lainnya yang dapat dimanfaatkan dari hasil tambang minyak bumi tersebut. Kemudian kalian buka halaman 26. Bahan bakar pesawat terbang adalah aftur. Nomor 2, hasil pengolahan minyak bumi yang digunakan untuk menghaluskan jalan adalah aspal. Sumber minyak bumi di Indonesia sebagian besar terdapat di lepas pantai, karena sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah perairan berupa laut. Mengapa kebocoran gas LPG dapat segera diketahui oleh konsumen? Karena gas LPG itu memiliki aroma bau. Ya, ada baunya. Kok bau gas? Nah itu kan. Kemudian yang kedua, bunyi. Biasanya kalau gas itu bocor, bunyi kayak angin itu. Sehingga mudah diketahui. Sebutkan alat transportasi yang menggunakan bahan bakar bensin, mobil, kemudian sepeda motor, dan banyak lagi yang lainnya. Jelaskan kelebihan aftur sebagai bahan bakar pesawat. Aftur itu lebih bening, ya, lebih jernih. Kandungan energinya juga lebih tinggi daripada bensin ataupun solar. Kemudian kalian buka halaman 29. Halaman 29. Sebutkan bacaan yang mengandung informasi yang tersaji dalam bentuk paragraf. Kemudian nomor 2, salah satu ciri kalimat utama adalah berisi gagasan utama. Nomor 3, kalimat utama paragraf di atas terletak pada nomor A, yaitu nomor 1. Air merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Itu namanya
kalimat utama. Kalimat penjelasnya, selain untuk minum, air diperlukan dalam berbagai kegiatan manusia. Kemudian air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Air memiliki siklus. Nah, ini namanya kalimat penjelasnya. Menjelaskan dari kalimat utama yang tadi. Bahan bakar minyak adalah yaitu berupa terbuat dari fosil-fosil. Nomor 5, alam memiliki sumber energi terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Energi yang tersebut digunakan untuk salah satunya adalah mengeringkan pakaian yang basah. Nomor 1, bagaimana cara mencari gagasan pokok pada suatu paragraf? Yang pertama kali yang kita lakukan adalah dibaca dulu. Dibaca, diulang-ulang, dipahami. Cari mana kalimat yang di situ penting untuk kita catat dulu. Kemudian baru nanti kalian akan memahami mana yang termasuk kalimat pokok atau kalimat utama. Jadi kalimat utama itu tidak butuh kepada yang lain. Artinya satu kalimat itu sudah utuh. Kemudian kalau penjelas itu di antara bagian-bagiannya. Makanya kalau di satu paragraf itu terdiri satu kalimat utama. Kemudian terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Karena menjelaskan dari kalimat utama tadi. Kemudian nomor 2. Apa yang dimaksud dengan gagasan penjelas? Kalimat yang menjelaskan. Ya, ini kalimat yang menjelaskan gagasan utama tadi. Ya. Atau kalimat yang menjelaskan kalimat pokok tadi. Ya, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, air merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Ini sudah jelas. Ini kalimat pokok namanya atau kalimat utama. Nanti dijelaskan air juga begini-begini, air juga begini. Tentang air dijelaskan. Itu namanya kalimat penjelas. Nomor 3, pencemaran udara dalam peristiwa masuknya atau pencampurnya polutan untuk unsur berbahaya. Nah, ini dibaca. Kemudian tuliskan kalimat utama pada paragraf di atas. Kalimat utamanya adalah pencemaran udara adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya polutan ke dalam lapisan udara yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara di lingkungan. Ini kalimat utamanya. Sebutkan peralatan yang menggunakan bahan bakar solar. Ada juga mobil, ya, diesel, bis, truk, itu juga menggunakan solar. Nomor 5, mengapa minyak tanah diberi zat warna sebelum dipasarkan supaya tidak sama dengan air, biar ada perbedaan dengan air, ya. Sehingga minyak tanah sebelum dipasarkan diberi zat warna terlebih dahulu biar ada perbedaan, biar tidak tertukar antara minyak tanah dengan air. Nah, anak-anakku, itulah pembahasan tentang tema 2 subtema 1, dan nanti ada video yang kedua yaitu pembahasan tentang tema 2 subtema 2. Nah, Pak Guru akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.